Selamat pagi para siswa kami, apa kabar? Gimana keadaanmu? Salam sehat, kiranya kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ingat, jaga selalu protokol kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker kemanapun kalian berada. Jangan lupa tetap jaga jarak dan jangan berkerumun ya. Baik, kali ini matematika belajar tentang masih trigonometri. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sedikit apa itu dasar dari trigonometri. Nah, untuk materi hari ini terusan dari materi yang kemarin, tapi sebentar kita akan ulang kembali. Sebenarnya apa itu trigonometri? Trigonometri adalah tri itu bicara tentang 3, gono itu bicara tentang sudut, berarti kita bicara tentang 3 sudut ya, tentang segitiga tuh. Nah, trigonometri kali ini kita akan bicara tentang sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa yang akan kita bicarakan adalah sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, kita akan mencari nilai-nilai dari sin cos tangen dari sudut-sudut istimewa 30, 45, dan 60 derajat itu seperti apa. Ya, mari kita lihat. Nah, kita mulai dari sudut 60 dan 30 derajat dulu. Nah, awal mulanya, misal kita memiliki sebuah segitiga sama sisi, ya. Kita tahu segitiga sama sisi itu setiap sudutnya besarnya sama, yaitu 60. Misal ini segitiga A, B, C. Nah, ini sudutnya 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, sama sisi juga ini sisi-sisinya pasti panjangnya sama. Dimisalkan, ini misal kita beri panjang sisinya 2. Pasti sisi yang lain juga 2. Ya, 2. Jika segitiga ini kita potong, ya, kita potong seperti ini. Nah, kita potong seperti ini. Ya, ini A, B, C, kita potong garis tegak lurus dengan sisi BC, maka memotong menjadi 2 bagian segitiga ini menjadi sama luas, yaitu menjadi A, B, D. Ini misal kita kasih tanda huruf D, dan di sini A, C, D. Kita ambil salah satu ya. Nah, sisi BC yang tadi mulanya itu 2, karena dia dipotong tepat di tengah-tengahnya, maka ukurannya tinggal 1 dan DC-nya 1. Tapi sisi yang lain tetap ini 2. Terjadi perubahan juga pada sisi AD. Ya, AD. Di sini akar 3. Nah, kalian harus cari dari mana dapat akar 3 ini ya. Sisi akar 3 ini. Baik, itu menggunakan Pitagoras ya, kalian cari. Misal segitiga ini kita potong menjadi 2. Segitiga ini kita potong jadi 2. Nah, kita ambil 1. Nah, tinggal ini ya. Ini siku-siku 60 derajat. Di sini 30 derajat. Nah, sin itu sin ya, namanya sin itu misal kita bicara B, sin itu depan miring. Yang dimaksud depan ini misal kita bicara tentang sudut 60 derajat ini, yang dimaksud depan itu adalah sisi depan. Nah, depan sudut ini sisi depannya ya. Sisi miring itu selalu terletak di depan sudut siku-siku ya, walaupun bentuknya itu dibolak-balik begini, dia selalu di depan sudut siku-siku. Atau dibeginikan, dia sisi miring selalu terletak di depan sudut siku-siku, tidak pernah berubah ya. Ini sisi miringnya. Oke. Nah, itu kita pahami bersama, tidak pernah berubah. Nah, kalau kita lihatnya dari 30 ya, sudut 30, sisi depannya mana? Sisi depannya adalah BD. Sisi miringnya mana? Tetap sisi miringnya adalah AB. Nah, sisi pada sudutnya mana? Ini adalah sisi siku-siku pada sudutnya. Ya, sisi siku-siku pada sudutnya.
Ini sisi siku-siku, ini sisi siku-siku. Ini sisi siku-siku depan sudut 30 derajat. Ini sisi siku-siku pada sudut 30 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Baik, mari kita lihat. Sin 60 derajat. Ya, kemarin kita udah belajar ya. Sin 60 derajat itu adalah sisi depan sudut. Sisi depan sudut berarti akar 3 ya, atau AD, dibanding sisi miring. Sisi miringnya adalah AB. Nah, berarti AD dibanding AB sama dengan akar 3/2 atau setengah akar 3. Nah, cos 60, cos 60. Cos masih di sudut 60 ya. Pada atau sisi siku-siku pada sudut dibanding sisi miring. Sisi miring tetap tidak berubah. Nah, kalau begitu perbandingannya adalah BD dibanding AB atau 1/2,5. Nah, nilai tangan adalah perbandingan nilai tangan adalah perbandingan sisi siku-siku di depan sudut, kan 60 berarti depannya ini ya, dibanding sisi siku-siku pada sudut. Nah, depan, pada. Kalau begitu dia akar 3/1 sama dengan akar 3. Nah, selanjutnya kalian cari sin 30, cos 30, dan tangan 30 dengan cara seperti ini. Baik, itulah untuk sin, cos, tangen 30 dan 60 derajat ya. Ini kalian isi ya. Kalian isi. Bagaimana nilai sin cos tangen pada sudut 45 derajat? Ya, kali ini kita bicara tentang sudut 45 derajat. Nah, ceritanya begini. Misal kita memiliki sebuah bujur sangkar. Nih ya, bujur sangkar. Bujur sangkar tentunya siku-siku di setiap sudutnya ya. Dan memiliki panjang 1 satuan. Ya, misal panjang 1 satuan. Oke. Nah, bisa kita lihat ya, misal ini. Misal bujur sangkar ini kita potong. Kita potong menjadi 2 bagian yang sama luas. Ya, pas di diagonalnya. Maka diagonal ini memotong 2 bagian bujur sangkar menjadi 2 bagian yang tadinya 90 derajat menjadi 45 derajat dengan 45 derajat. Pada sudut yang lain juga begitu. Ini karena dipotong sama ya menjadi 45 derajat dan 45 derajat. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba potong ini ya. Kita ambil. Nah, sekarang kita memiliki sebuah segitiga. Segitiga yang sudutnya 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat. Oh, sama ini sama dengan ini sama ya, 45 derajat. Sisinya yang tadinya ini 1. Di sini 1. Di sini akar 2. Dari mana akar 2 ini? Kalian harus cari ya. Kalian harus cari. Oke, jadi berapa nilai sin cos tangen dari akar 2 itu dari 45 derajat? Mari kita cari. Sin 45 derajat aturannya sama ya. 45 derajat berarti lihatnya dari sini dulu ya. Kita dari sini dulu. Depan sisi siku-siku depan sudut, sisi siku-siku depan sudut mana? Yang ini. Ini sisi siku-sikunya. Depan sudutnya mana? Berarti yang ini, AB. AB, sisi miring selalu terletak pada sudut 90 derajat. Ini tidak pernah berubah ya. Dibolak-balik dia letaknya di situ. Berarti per AC. Maka sin 45 derajat adalah 1 per akar 2. Tapi ingat, akar 2 tidak rasional. Supaya rasional, kita kalikan dengan 1, yaitu akar 2 per akar 2. Hasilnya akar 2 per 2 atau sama dengan setengah akar 2. Nah, bagaimana kalau yang 45 derajat yang ini kita pakai? Ya, yang ini kita pakai. Kita lihat sama saja. Depannya mana? Ini depan, berarti BC. Per sisi miringnya mana? Tetap sisi miring yang ini tidak berubah, yaitu akar 2. Hasilnya juga sama. Oh, kalau dia
akar sin cos tangen 45 dari manapun sisi dia hasilnya sama, yaitu setengah akar 2. Nah, maka hasil pencarian tadi kamu coba masukkan di dalam tabel ini ya. Ini tabel sin cos tangen dari 30, 45 dan 60 derajat. Lengkapilah titik-titik pada tabel ini. Nah, sin 30 berapa? Tadi kalian cari itu ya. Nah, ingat, jangan hanya ini yang diisi, tapi kamu harus tunjukkan bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai sin cos tangen pada titik-titik ini. Oke, itu tugasnya. Baik para siswa kami, jadi ingat ya, tadi ada beberapa tugas. Yang pertama, kamu lengkapi keterangan-keterangan di dalam video ini, kamu catat semua ya, kamu tuangkan dalam tulisan sehingga menjadi sebuah catatan di dalam bukumu. Ya, di dalam bukumu menjadi sebuah catatan lengkap. Nah, lalu yang kedua, ingat kamu harus tahu ini ya, asal dapatnya dari mana ini, akar 3. Tugas berikutnya adalah melengkapi sin 30 derajat itu berapa, cos 30 derajat berapa, tangen 30 derajat itu berapa. Ya. Nah, kamu bisa diskusikan. Tugas berikutnya yaitu dari mana ini akar 2. Ini harus dapat ya. Ini kan Pitagoras nih ya. Pitagoras, dapatlah akar 2. Sin cos tangen dari kamu lengkapi juga sin cos tangen dari 45 derajat. Ini sinnya sudah ya. Sin sudah dapat, yaitu setengah akar 2. Nah, cos dan tangennya belum, berarti kamu cari ya. Tapi ingat, harus dengan rincian seperti ini. Jangan hanya sekedar ditulis di sini. Kalau hanya tulis di sini, itu saya anggap kamu tidak mengerjakan. Baik para siswa kami, untuk materi kali ini cukup sekian dulu. Kerjakan dengan baik, dengan cermat, tulis dalam bukumu sebagai catatan dengan rapi ya. Kalau sudah, kalian cukup foto saja catatan-catatanmu itu ya, foto dengan jelas, kirimkan ke WA pribadi saya. Terima kasih, ingat jaga selalu kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat siang.